Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda sudah menjaga pola makan sehat, rajin berjalan pagi, atau bahkan rutin berolahraga ringan, tubuh Anda tetap terasa lemah, terutama di bagian kaki? Anda mungkin menyadari bahwa menaiki tangga menjadi lebih sulit, berdiri dari kursi terasa lebih lambat, atau bahkan hanya berjalan keliling rumah pun sudah membuat lutut terasa pegal. Anda lalu bertanya-tanya dalam hati, apakah ini hanya karena faktor usia? Tapi bagaimana jika penyebabnya bukan sekadar usia? Banyak orang lanjut usia mengalami gejala ini setiap hari tanpa menyadari bahwa penyebab sebenarnya mungkin tersembunyi di atas piring makan mereka. Bukan karena makanan yang tidak mereka konsumsi, melainkan justru dari makanan yang mereka pikir paling sehat. Ya, buah-buahan. Kita semua tumbuh besar dengan anggapan bahwa buah adalah simbol kesehatan, penuh vitamin, segar dan alami. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua buah cocok untuk semua usia? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Metabolisme melambat, peredaran darah menjadi kurang lancar, dan jaringan sendi menjadi lebih rapuh. Akibatnya, makanan yang dulunya aman, bahkan bermanfaat, kini justru bisa menimbulkan masalah. Beberapa jenis buah yang kita anggap superfood, seperti pisang, nanas, atau apel hijau, ternyata bisa menjadi sumber tersembunyi dari rasa lelah, nyeri sendi, dan kaki yang terasa berat. Bukan berarti Anda harus langsung berhenti makan buah-buahan tersebut. Tidak sama sekali. Justru inilah yang akan kita pelajari bersama hari ini. Video ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi justru untuk membantu Anda memahami tubuh Anda sendiri dan bagaimana cara cerdas menikmati buah tanpa membahayakan kesehatan kaki dan sendi Anda. Kami akan membongkar 7 jenis buah yang ternyata bisa memberi dampak negatif jika dikonsumsi secara tidak tepat oleh orang lanjut usia. Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan solusi yang mudah diterapkan. Kombinasi makanan pendamping yang bisa menetralkan efek buruk dari buah tersebut. Anda masih bisa makan mangga manis favorit Anda atau menikmati pisang di pagi hari, asalkan tahu bagaimana cara menyajikannya agar tubuh Anda tetap kuat dan tidak mudah lelah. Bayangkan jika hanya dengan menambahkan sedikit alpukat atau yogurt tawar ke piring buah Anda, tubuh Anda bisa merasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih siap menjalani hari. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu terapi rumit. Hanya dengan memahami bagaimana makanan bekerja di dalam tubuh lansia, Anda bisa membuat perubahan besar untuk kualitas hidup Anda. Informasi ini bukan sekadar teori. Ini adalah hasil dari pengamatan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan yang dikemas dengan bahasa sederhana agar Anda bisa langsung mempraktikkannya di rumah. Karena menjaga kekuatan kaki bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal apa yang Anda makan. Jika Anda merasa kaki Anda semakin berat, jika Anda sering merasa nyeri lutut tanpa sebab jelas, atau jika Anda mulai merasa aktivitas harian terasa lebih melelahkan dari biasanya, maka Anda tidak sendirian. Dan yang lebih penting, Anda bisa mengubahnya. Langkah awal perubahan itu adalah dengan memahami bahwa bahkan sesuatu yang tampak sehat, seperti buah pun bisa berdampak negatif jika tidak dikombinasikan dengan bijak. Jadi, mari kita mulai perjalanan kecil ini. Perjalanan menuju pemahaman yang lebih baik tentang tubuh kita dan bagaimana cara menjaga kekuatan kaki, fleksibilitas sendi, serta semangat hidup di usia lanjut. Jangan lewatkan satupun bagian dari video ini, karena mungkin, hanya mungkin, kunci untuk tubuh yang lebih bertenaga dan bebas rasa sakit terletak pada hal yang sangat sederhana. Makanan yang Anda pilih setiap hari. Saat seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh mereka tidak lagi bekerja seperti saat berusia 30 atau 40 tahun. Ini bukan berarti tubuh melemah karena usia saja,
tetapi karena terjadi berbagai perubahan fisiologis alami yang memengaruhi cara tubuh memproses makanan, termasuk buah-buahan. Meskipun buah adalah makanan sehat, cara tubuh lansia merespons kandungan gula dan asam dalam buah sangat berbeda dari saat masih muda. 1. Metabolisme melambat yang gula cepat menumpuk. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Pada usia lanjut, proses ini menjadi lebih lambat. Artinya, saat Anda makan buah manis seperti mangga, semangka, atau pisang, gula alami yang terkandung di dalamnya tidak bisa langsung diubah menjadi energi. Gula ini tetap beredar di dalam darah, menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Akibat dari lonjakan ini tidak selalu langsung terasa. Namun, setelah beberapa saat, kadar gula turun drastis karena tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menyeimbangkannya. Inilah yang membuat tubuh menjadi lemas, kaki terasa berat, dan bahkan bisa menyebabkan pusing ringan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka dalam jangka panjang bisa menimbulkan kelelahan otot kaki, bengkak, dan ketegangan pada sendi. 2. Sirkulasi darah melemah. Kaki mudah pegal dan bengkak. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung menjadi lebih kaku dan rapuh. Aliran darah menuju kaki, terutama pergelangan kaki dan betis, menjadi tidak seoptimal dulu. Bila aliran darah tidak lancar, maka oksigen dan nutrisi tidak dapat mencapai otot dan sendi secara efisien. Ini memperlambat proses pemulihan dan menyebabkan kaki mudah pegal, bengkak, atau bahkan kesemutan. Kondisi ini akan semakin parah jika tubuh mengalami lonjakan gula darah, karena gula tinggi dalam darah dapat merusak lapisan pembuluh darah halus. Maka, mengonsumsi buah-buahan manis tanpa memperhatikan porsi dan kombinasi dapat mempercepat proses ini. 3. Sendi menjadi lebih sensitif dan mudah terjadi. Peradangan sendi adalah bagian tubuh yang terus bergerak setiap hari. Pada usia lanjut, cairan pelumas di sendi berkurang dan tulang rawan pelindung menjadi lebih tipis. Ini membuat sendi lebih mudah mengalami gesekan dan peradangan. Beberapa zat alami dalam buah, seperti asam sitrat dari jeruk atau asam malat dari apel hijau, bisa mengiritasi jaringan sendi dan mempercepat proses inflamasi. Selain itu, fruktosa yang tinggi dalam buah seperti anggur atau semangka dapat diubah menjadi asam urat oleh hati. Jika kadar asam urat meningkat, kristal kecil dapat menumpuk di sendi dan menyebabkan nyeri, terutama di jari kaki, lutut, dan pergelangan kaki. Ini sering terjadi tanpa disadari karena dianggap sebagai nyeri biasa karena usia. 4. Pencernaan melemah. Asam lambung dan kembung. Lambung lansia menghasilkan lebih sedikit enzim pencernaan, sehingga makanan yang kaya asam atau gula alami menjadi lebih sulit dicerna. Akibatnya, konsumsi buah tertentu seperti nanas atau jeruk bisa menyebabkan perut terasa tidak nyaman, kembung, atau asam lambung naik. Apabila ini terjadi bersamaan dengan nyeri sendi dan lelah otot, maka aktivitas harian bisa terganggu secara menyeluruh. Untuk itu, penting bagi lansia untuk mengonsumsi buah bersama makanan lain yang dapat membantu pencernaan, seperti yogurt tawar yang mengandung probiotik, oatmeal yang tinggi serat, atau alpukat yang kaya lemak sehat dan bersifat menenangkan sistem pencernaan. 5. Kebiasaan modern impuls konsumsi buah berlebihan. Dulu, buah hanya dikonsumsi saat musim tertentu dan dalam jumlah terbatas. Kini, buah tersedia sepanjang tahun. Banyak orang tua yang menganggap bahwa makan buah sebanyak mungkin adalah sehat. Padahal, konteks usia dan kondisi tubuh harus dipertimbangkan. Misalnya, makan 3 potong mangga sekaligus, minum jus jeruk tanpa serat setiap pagi, atau ngemil anggur tanpa sadar sepanjang hari. Semua ini dapat memberikan beban berlebih bagi tubuh lansia. Kebiasaan ini perlu disesuaikan. Bukan berarti Anda harus berhenti makan buah, melainkan bagaimana Anda mengatur porsinya, memilih kombinasi makanan yang sesuai, dan menyadari waktu terbaik untuk mengonsumsinya.
Kesimpulan, penyesuaian, bukan larangan. Semua poin di atas bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk menunjukkan bahwa tubuh kita berubah dan kita harus menyesuaikan cara makan kita. Buah tidak menjadi musuh, tetapi harus diperlakukan dengan bijak. Kombinasikan dengan makanan pendamping yang tepat. Kurangi porsi jika perlu, dan pilih waktu yang tepat untuk menikmatinya. Maka, Anda tetap bisa mendapatkan manfaat buah tanpa efek samping yang melemahkan. 1. Nanas, si manis yang memperparah. Sendi. Nanas seringkali dianggap sebagai buah tropis yang menyegarkan, penuh vitamin C, dan memiliki manfaat antiinflamasi berkat kandungan bromelain. Namun, bagi orang lanjut usia, mengonsumsi nanas secara sembarangan bisa membawa dampak yang berlawanan dari harapan. Masalah pada lansia. Nanas mengandung asam yang cukup tinggi dan juga gula alami dalam jumlah yang signifikan. Asam ini bisa mengiritasi jaringan sendi yang sudah rapuh, terutama pada mereka yang mengalami nyeri lutut atau sendi bengkak. Selain itu, kandungan gula alami yang tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang kemudian memperburuk sirkulasi darah ke bagian bawah tubuh, seperti kaki dan pergelangan. Bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, perlu ekstra hati-hati. Kandungan bromelain dalam nanas bisa mengganggu kerja obat tersebut yang berpotensi meningkatkan risiko perdarahan mikro di dalam tubuh, terutama pada bagian sendi yang sudah lemah. Solusi kombinasi makanan. Untungnya, Anda tidak perlu sepenuhnya menghindari nanas. Dengan sedikit penyesuaian, Anda tetap bisa menikmatinya. Yogurt tawar tinggi protein, membantu menetralkan kadar keasaman dari nanas dan menenangkan pencernaan. Kacang almond, kaya serat dan lemak sehat, memperlambat penyerapan gula dari nanas dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Daun mint atau air kelapa memberikan efek menyegarkan dan membantu menyeimbangkan kadar asam di dalam lambung. Dengan kombinasi ini, nanas bisa dinikmati sebagai camilan menyegarkan tanpa menyebabkan kaki terasa berat atau nyeri sendi setelahnya. 2. Pisang, sumber energi atau penyebab bengkak. Pisang dikenal sebagai buah praktis, mudah dikupas, bisa dimakan langsung, dan memberikan energi cepat. Karena itu, banyak lansia menjadikannya camilan favorit di pagi hari. Namun, di balik kesederhanaannya, pisang juga menyimpan potensi masalah. Masalah pada lansia. Pisang kaya akan karbohidrat cepat serap, yang jika dikonsumsi sendirian, terutama saat perut kosong, dapat menyebabkan lonjakan insulin. Tubuh lansia yang sudah melambat dalam merespons gula akan kesulitan mengatur keseimbangan kadar glukosa. Akibatnya, terjadi penurunan energi secara tiba-tiba, kaki terasa berat, bahkan bisa menyebabkan retensi cairan yang memicu pembengkakan di pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan yang walaupun bermanfaat untuk suasana hati, bisa menimbulkan rasa kantuk berlebihan jika tidak diimbangi dengan protein atau serat dalam jumlah cukup. Solusi kombinasi makanan. Alih-alih memakannya secara tunggal, padukan pisang dengan makanan penyeimbang berikut ini. Oatmeal tanpa gula tambahan. Kaya serat larut, memperlambat pelepasan gula dari pisang ke dalam darah dan memberi rasa kenyang lebih lama. Biji chia atau biji rami, flaxseed, sumber omega-3 dan serat yang sangat baik, membantu meredakan inflamasi dan menjaga stabilitas gula darah. Telur rebus, menyediakan protein yang membantu memperlambat penyerapan gula dan mencegah rasa kantuk atau lemas setelah makan. Dengan strategi kombinasi ini, pisang bisa tetap menjadi camilan sehat yang memberikan energi tanpa menyebabkan lonjakan gula darah, pembengkakan kaki, atau kelelahan otot. Kedua buah ini, nanas dan pisang, sebenarnya memiliki banyak manfaat. Namun bagi tubuh lansia,
Manfaat itu hanya akan terasa bila disertai kesadaran akan kombinasi dan waktu konsumsi. Ingatlah, bukan buahnya yang salah, tetapi cara kita mengonsumsinya yang perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh yang telah berubah. 3. Anggur. Si kecil penuh bahaya. Anggur tampak seperti buah yang tidak berbahaya. Bentuknya kecil, rasanya manis, dan mudah dikonsumsi. Banyak orang tua menganggapnya sebagai camilan sehat, terutama karena anggur mengandung antioksidan yang tinggi. Namun, ada fakta yang perlu diketahui oleh para lansia. Terlalu banyak anggur bisa memicu masalah serius pada kaki dan sendi. Masalah pada lansia, anggur mengandung fruktosa tinggi, sejenis gula alami yang langsung diproses di hati. Dalam tubuh lansia, fruktosa ini bisa diubah menjadi asam urat, yang jika menumpuk di sendi, akan menimbulkan gejala seperti nyeri, pembengkakan, dan rasa panas, terutama di area kaki, seperti jempol, pergelangan, dan lutut. Masalahnya, anggur sangat mudah dikonsumsi berlebihan. Beberapa genggam kecil saja bisa menyamai kandungan gula dalam 1 gelas minuman manis. Jika dikonsumsi sambil duduk lama, seperti saat menonton TV, efeknya bahkan bisa terasa keesokan harinya dalam bentuk kekakuan atau rasa berat di kaki. Solusi kombinasi makanan agar tetap bisa menikmati manfaat anggur tanpa risiko, cobalah padukan dengan keju rendah lemak atau tahu kukus, sumber protein ringan yang membantu menetralisir dampak fruktosa dan menjaga massa otot. Air lemon hangat membantu melarutkan asam urat dari dalam tubuh secara alami dan mendukung fungsi hati. Wortel atau batang seledri mentah, kaya serat, rendah gula, serta mengandung antioksidan alami untuk menyeimbangkan reaksi peradangan. Dengan konsumsi yang terkontrol dan kombinasi yang tepat, anggur tetap bisa menjadi bagian dari pola makan lansia tanpa menimbulkan kekakuan sendi atau nyeri kaki. 4. Semangka. Penyegar musim panas yang menyamar sebagai pemicu nyeri kaki. Semangka adalah simbol musim panas, merah segar, berair, dan tampaknya aman karena terdiri dari lebih dari 90% air. Sayangnya, kenyataan tidak selalu seindah yang terlihat, terutama untuk orang berusia lanjut. Masalah pada lansia. Semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Ini artinya, meskipun kalorinya rendah, semangka dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Pada tubuh lansia, lonjakan ini memicu pelepasan insulin secara tiba-tiba, lalu turun kembali secara drastis, menyebabkan tubuh lemas dan kekakuan pada otot, terutama di bagian bawah tubuh. Area dengan sirkulasi yang lebih lemah, seperti betis, lutut, dan pergelangan kaki, akan terdampak lebih cepat. Gejalanya bisa berupa rasa berat saat melangkah, kesemutan ringan, bahkan rasa seperti ditarik pada bagian kaki setelah makan. Solusi kombinasi makanan agar Anda tetap bisa menikmati kesegaran semangka tanpa rasa takut. Kacang kenari atau biji labu, pumpkin seed. Sumber lemak sehat dan protein yang membantu memperlambat penyerapan gula dari semangka. Yogurt tinggi protein tanpa pemanis. Mengandung probiotik yang mendukung sistem pencernaan dan menjaga kestabilan kadar insulin. Taburan bubuk kayu manis, cinnamon. Terbukti secara ilmiah membantu mengontrol lonjakan gula darah dan memberikan aroma yang menyenangkan. Dengan kombinasi ini, semangka bisa tetap menjadi bagian dari rutinitas Anda di siang hari yang panas, tanpa menimbulkan rasa lemas atau bengkak di sore harinya. Baik anggur maupun semangka adalah buah yang sangat digemari karena kesegarannya. Namun, tubuh lansia memiliki cara tersendiri dalam memproses gula dan cairan yang terkandung di dalamnya. Memahami cara kerja tubuh dan menyusun strategi konsumsi yang bijak akan membantu menjaga kaki Anda tetap ringan dan sendi tetap lentur meski usia terus bertambah. 5. Jeruk.
Vitamin C atau sumber peradangan sendi terselubung. Jeruk seringkali menjadi pilihan utama bagi banyak lansia karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi, dikenal baik untuk sistem imun. Namun, konsumsi jeruk yang tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia bisa membawa efek sebaliknya, terutama jika dikonsumsi di waktu yang tidak tepat. Masalah pada lansia. Jeruk mengandung asam sitrat dalam jumlah cukup tinggi. Bagi tubuh yang muda dan sistem pencernaan yang kuat, asam ini tidak menjadi masalah. Namun bagi lansia, asam ini bisa mengiritasi jaringan sendi. Terlebih bagi mereka yang memiliki masalah seperti osteoartritis atau kekakuan sendi kronis. Selain itu, jeruk juga mengandung gula alami yang jika dikonsumsi tanpa makanan pendamping, dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah. Banyak lansia memiliki kebiasaan minum jus jeruk di pagi hari saat perut masih kosong, mengira itu akan memberi energi. Padahal, asam dan gula yang dikonsumsi saat perut kosong bisa memicu lonjakan gula darah dan memperparah peradangan sendi. Solusi kombinasi makanan. Untuk menjaga manfaat jeruk tanpa memperparah kondisi sendi, konsumsi jeruk harus dilakukan secara bijak. Misalnya, roti gandum utuh, whole grain, kaya serat dan karbohidrat kompleks yang membantu memperlambat penyerapan gula dan menetralkan keasaman jeruk. Alpukat, lemak sehat dari alpukat membantu menetralkan efek asam sitrat dan memberi efek kenyang lebih lama. Teh jahe hangat. Jahe dikenal sebagai anti-inflamasi alami yang bisa membantu meredakan nyeri sendi dan memperlancar peredaran darah. Dengan kombinasi tersebut, jeruk tidak hanya memberikan manfaat vitamin C, tetapi juga menjaga tubuh tetap seimbang dan sendi tetap nyaman. 6. Apel hijau, buah renyah yang menyimpan rasa sakit. Apel hijau seringkali dianggap sebagai versi lebih sehat dari apel biasa karena rasanya yang lebih asam dan kandungan gulanya yang sedikit lebih rendah. Namun, untuk tubuh lansia, justru rasa asam inilah yang bisa membawa masalah. Masalah pada lansia. Apel hijau mengandung asam malat, zat alami yang memberi rasa asam tajam pada buah ini. Asam malat bisa menjadi iritan bagi sistem pencernaan lansia yang sudah melemah. Jika dikonsumsi saat perut kosong, bisa memicu asam lambung naik, rasa kembung, atau ketegangan otot di bagian bawah tubuh. Lebih dari itu, meskipun apel hijau terasa tidak terlalu manis, tetap saja ia mengandung gula alami. Untuk orang lanjut usia yang metabolisme gulanya melambat, ini bisa menyebabkan fluktuasi gula darah, terutama jika apel dikonsumsi sendiri tanpa makanan penyeimbang. Solusi kombinasi makanan. Agar apel hijau bisa tetap menjadi bagian dari pola makan sehat, keju rendah lemak atau tempe kukus mengandung protein ringan yang membantu menetralisir efek asam dan memperlambat penyerapan gula. Granola atau oat tanpa gula tambahan, sumber serat tinggi yang membantu menyeimbangkan kadar gula darah dan menenangkan sistem pencernaan. Sedikit madu alami dan kayu manis. Kombinasi ini membantu mengurangi keasaman, sekaligus menambah rasa manis alami yang stabil dan aman. Dengan cara penyajian seperti ini, apel hijau bisa tetap menjadi camilan sehat tanpa membuat lutut kaku, otot tegang, atau perut terasa perih. Jeruk dan apel hijau memang membawa banyak manfaat, tetapi cara kita mengonsumsinya sangat menentukan apakah manfaat itu benar-benar bisa dirasakan oleh tubuh. Terutama bagi lansia, kunci utama bukan pada menghindari buah, tetapi pada menyesuaikan cara konsumsi agar sejalan dengan kondisi tubuh yang sudah berubah. 7. Mangga, buah tropis penuh gula yang mengintai sendi. Mangga adalah salah satu buah favorit banyak orang. Rasanya manis, lembut, dan menyegarkan, terutama saat musim panas. Tapi justru karena kenikmatannya inilah, banyak orang lanjut usia tidak menyadari bahwa konsumsi mangga berlebihan bisa menjadi penyebab tersembunyi dari kelemahan kaki,
nyeri sendi, dan kelelahan yang berkepanjangan. Masalah pada lansia, mangga mengandung gula alami dalam jumlah sangat tinggi. Bahkan dalam satu porsi kecil mangga, kandungan gulanya bisa menyamai 1 gelas minuman manis. Bagi lansia dengan metabolisme lambat, gula ini tidak diproses secara efisien dan menyebabkan lonjakan insulin. Akibatnya, tubuh mengalami kelelahan otot, terutama di bagian bawah tubuh seperti paha, betis, dan kaki. Selain itu, sendi menjadi lebih mudah meradang karena lonjakan gula juga memicu respon inflamasi sistemik. Beberapa lansia bahkan melaporkan sensasi terbakar ringan atau kesemutan setelah makan terlalu banyak mangga. Solusi kombinasi makanan. Kabar baiknya, Anda tidak harus menghindari mangga sepenuhnya. Dengan pengaturan porsi dan kombinasi yang tepat, mangga tetap bisa menjadi bagian dari pola makan lansia. Alpukat. Lemak sehat dalam alpukat membantu memperlambat penyerapan gula dan memiliki efek antiinflamasi alami yang mendukung kesehatan sendi. Yogurt tinggi protein tanpa gula tambahan menyediakan protein dan probiotik untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah dan memperbaiki kesehatan pencernaan. Biji chia atau biji rami kaya akan serat larut dan asam lemak omega 3, membantu menstabilkan kadar gula dan mengurangi tekanan pada jaringan sendi. Dengan kombinasi ini, mangga bisa tetap dinikmati dalam porsi kecil, misalnya sebagai bagian dari smoothie pagi atau camilan siang hari, tanpa memicu nyeri lutut atau rasa berat saat berjalan. Strategi kombinasi cerdas untuk konsumsi buah di usia lanjut. Setelah memahami risiko dan solusi dari 7 buah populer, saatnya merangkai strategi kombinasi secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya agar buah tetap bisa dikonsumsi, tetapi juga untuk meningkatkan manfaatnya secara maksimal tanpa mengorbankan kesehatan. 1. Gunakan prinsip penetral, penyeimbang, pelambat. Penetral. Makanan yang bersifat alkali, seperti yogurt tawar, alpukat, dan sayuran mentah, membantu menetralkan keasaman buah dan menenangkan sistem pencernaan. Penyeimbang. Makanan kaya protein seperti telur rebus, tempe kukus, atau keju rendah lemak menyeimbangkan gula alami dari buah dan mencegah lonjakan insulin. Pelambat. Serat tinggi dari oatmeal, granola tanpa gula, dan biji chia memperlambat pelepasan gula ke dalam darah. 2. Jangan konsumsi buah saat perut kosong. Perut kosong meningkatkan risiko lonjakan gula darah dan iritasi lambung. Kombinasikan buah dengan sarapan yang mengandung lemak sehat dan protein. 3. Hindari jus buah tanpa serat. Serat penting dalam memperlambat penyerapan gula. Jus buah tanpa ampas mempercepat lonjakan glukosa dan memperberat kerja pankreas. 4. Perhatikan porsi dan waktu makan. Hindari makan buah manis di malam hari karena aktivitas fisik sudah menurun. Batasi jumlah buah dalam satu waktu. Cukup 1-2 potong sedang dan padukan dengan makanan pendamping. 5. Pilih buah lokal dan segar. Buah musiman dan lokal cenderung lebih segar, memiliki kadar gula alami yang lebih stabil, dan cocok dengan sistem tubuh masyarakat setempat. Mengatur konsumsi buah bukan berarti mengurangi kenikmatan hidup. Justru sebaliknya, dengan sedikit penyesuaian, Anda tetap bisa merasakan manisnya buah, sekaligus menjaga kesehatan kaki dan sendi tetap optimal. Keseimbangan bukan sekadar soal rasa, tetapi soal bagaimana tubuh Anda merespon setiap makanan yang masuk. Maka dari itu, kombinasi cerdas adalah kunci. Di era modern ini, buah-buahan bukan lagi makanan musiman yang hanya tersedia di waktu tertentu. Supermarket, toko buah, bahkan layanan pengantaran online membuat konsumsi buah menjadi lebih mudah dan lebih sering. Ini tentu membawa manfaat, namun juga menyimpan risiko tersembunyi, terutama bagi orang lanjut usia yang tidak menyadari dampak konsumsi buah yang berlebihan tanpa strategi yang tepat. 1. Makan buah dalam jumlah besar sekaligus. Dulu,
satu potong mangga adalah camilan istimewa saat musim panas. Sekarang, satu piring penuh potongan mangga sering dianggap sebagai sarapan sehat. Namun, untuk tubuh lansia, ini bisa menjadi beban besar. Gula alami dari mangga, anggur, atau semangka dalam jumlah besar menyebabkan lonjakan glukosa yang sangat tajam. Ini memperberat kerja pankreas, memicu kelelahan otot, dan bisa menimbulkan rasa berat di kaki hanya dalam hitungan jam. Solusi: batasi konsumsi buah dalam satu waktu. Pilih satu jenis buah saja. Dalam porsi kecil, 1-2 potong sedang. Lalu padukan dengan makanan pelambat seperti yogurt atau oatmeal. 2. Minum jus buah setiap pagi saat perut kosong. Banyak orang tua memiliki kebiasaan minum jus jeruk, jus apel, atau jus campuran buah lain setiap pagi. Tujuannya jelas, menyegarkan tubuh dan memberi energi. Namun, tanpa kehadiran serat alami, jus menjadi bom gula cair. Apalagi jika diminum saat perut kosong, efeknya bisa terasa dalam bentuk nyeri perut, asam lambung naik, dan sendi terasa kaku di pagi hari. Solusi: hindari jus buah murni di pagi hari. Lebih baik konsumsi buah utuh, dipadukan dengan makanan berserat dan berprotein. Jika ingin minuman segar, cobalah air lemon hangat atau teh jahe. 3. Ngemil buah sambil duduk lama. Banyak lansia menikmati camilan buah seperti anggur, pisang, atau semangka sambil duduk berjam-jam, menonton televisi atau membaca. Masalahnya, saat tubuh tidak bergerak, sirkulasi darah melambat. Gula dari buah yang dikonsumsi pun menumpuk di darah dan lambung, menyebabkan kaki menjadi pegal, lutut kaku, atau bahkan bengkak di sore harinya. Solusi: jika ingin ngemil buah, lakukan saat tubuh sedang aktif ringan, setelah jalan pagi atau sebelum aktivitas ringan, dan selalu padukan dengan makanan penyeimbang seperti kacang, keju rendah lemak, atau sayuran mentah. 4. Menganggap semakin banyak buah, semakin sehat. Ini adalah kesalahpahaman umum. Memang benar buah mengandung vitamin dan antioksidan, tapi buah juga mengandung fruktosa, asam dan serat tak larut yang bisa menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan. Pola pikir tak ada batasan untuk buah bisa membawa dampak negatif tanpa disadari. Solusi: lihat buah sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan makanan utama. Gunakan prinsip 1-2 porsi buah per hari, dengan variasi dan kombinasi yang sesuai kebutuhan tubuh. Kesimpulan: ubah kebiasaan, bukan hindari. Buah-buah bukan musuh, tapi kebiasaan modern dengan ketersediaan tanpa batas dan konsumsi tanpa strategi adalah tantangan baru yang harus disadari oleh para lansia. Dengan sedikit penyesuaian, tubuh Anda akan merespons lebih baik, kaki terasa lebih ringan, dan aktivitas harian pun menjadi lebih menyenangkan. Setelah memahami bagaimana 7 jenis buah populer bisa berdampak negatif pada kesehatan kaki dan sendi lansia, satu hal yang sangat jelas, tubuh kita berubah, dan karena itu, cara kita makan juga harus ikut berubah. Ini bukan soal menghindari buah, bukan soal menjadi takut pada makanan alami, tetapi soal menyadari bahwa tubuh di usia 60 tahun ke atas berbicara dalam bahasa yang berbeda. Dan tugas kita adalah belajar mendengarkannya. Ringkasan: keseimbangan adalah kunci nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga. Semua adalah buah yang sangat bergizi. Namun jika dikonsumsi secara tidak bijak, terutama oleh orang tua yang mengalami penurunan metabolisme, masalah sirkulasi darah, atau kekakuan sendi, buah-buahan ini dapat memicu rasa tidak nyaman, lemas, hingga nyeri kronis. Maka, strategi sederhana seperti menambahkan alpukat ke piring buah, mengganti jus dengan yogurt tawar, mengunyah buah bersama oatmeal atau tempe kukus, bisa menjadi pembeda besar antara tubuh yang terasa lemas dan tubuh yang tetap kuat.
Refleksi, tubuh Anda. Hari ini bukan lagi tubuh 20 tahun lalu. Penting untuk diingat bahwa tubuh kita adalah mesin yang terus berubah. Apa yang dulu cocok, belum tentu cocok hari ini. Dan perubahan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Menyadari kondisi tubuh hari ini berarti Anda memberi tubuh Anda perlindungan dan penghargaan yang layak diterimanya. Setiap keputusan kecil yang Anda buat, memilih buah, menambahkan makanan pendamping, atau hanya memperhatikan waktu makan, adalah langkah menuju masa depan yang lebih sehat dan lebih mandiri. Inspirasi, Anda tidak sendiri. Jika Anda sudah menyimak hingga bagian ini, itu berarti Anda peduli. Anda peduli pada kekuatan tubuh Anda, pada kenyamanan saat melangkah, dan terutama pada kesehatan jangka panjang Anda. Dan izinkan saya katakan satu hal penting. Anda tidak berjalan sendiri. Ada jutaan lansia lain yang juga sedang mencari jalan untuk merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih kuat setiap harinya. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, seperti mengurangi porsi mangga atau mengganti jus jeruk dengan alpukat, adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Cinta yang ditunjukkan bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan kecil sehari-hari yang memberi tubuh Anda ruang untuk sembuh, tumbuh, dan tetap aktif. Ajak komunitas, mari kita saling belajar. Saya ingin mengajak Anda untuk berbagi pengalaman pribadi Anda. Buah apa yang paling sering Anda konsumsi? Dan setelah menyimak video ini, perubahan apa yang Anda pertimbangkan untuk lakukan? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Karena saat satu orang berbagi, orang lain belajar. Dan dalam komunitas yang saling peduli, kita bisa tumbuh bersama. Jangan lupa untuk klik suka. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau kerabat lansia lainnya, dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Penutup, setiap langkah kecil adalah investasi besar. Langkah Anda berikutnya adalah keputusan Anda. Tapi yakinlah, Anda tidak sendirian. Setiap buah yang Anda konsumsi bisa menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Asal Anda tahu bagaimana menyambutnya dengan cerdas. Di usia lanjut, yang kita butuhkan bukan larangan ketat, melainkan penyesuaian cerdas. Kesehatan lansia bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang mempertahankan kemandirian, menjaga martabat, dan menjalani hari-hari dengan semangat. Mari kita jadikan setiap buah bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat. Dengan pilihan yang lebih bijaksana, tubuh yang lebih tangguh, dan langkah yang lebih mantap. Dalam perjalanan menjaga kesehatan di usia lanjut, seringkali kita hanya fokus pada obat-obatan, vitamin, atau terapi khusus. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan padahal memiliki dampak besar, kebiasaan makan harian. Ya, makanan yang kita pilih setiap hari jauh lebih berpengaruh dari yang kita kira. Dan bagi para lansia, hal ini menjadi lebih penting karena tubuh mengalami banyak penyesuaian. Kesehatan lansia bukan hanya soal menjauhi penyakit, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup, memiliki kaki yang kuat, sendi yang lentur, dan tubuh yang tetap ringan adalah dasar dari kemandirian seorang lansia. Dan semua itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Itulah sebabnya, memahami bagaimana buah-buahan bekerja dalam tubuh lansia menjadi langkah awal yang sangat penting. Menyesuaikan pola makan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kebijaksanaan. Di usia ini, tubuh kita sudah cukup banyak berjuang. Sekarang saatnya kita membalasnya dengan perawatan yang lebih lembut dan penuh perhatian. Mengganti jus pagi dengan teh jahe hangat, menambahkan biji chia ke dalam sarapan buah, atau sekadar membatasi porsi anggur bisa membuat perbedaan besar dalam beberapa minggu ke depan. Lebih dari itu, edukasi seperti ini penting untuk dibagikan secara luas. Banyak keluarga yang merawat orang tua mereka,
tapi tidak memahami bahwa apa yang tampak sehat di usia muda bisa menjadi beban di usia tua. Dengan berbagi informasi tentang kesehatan lansia, kita bukan hanya membantu diri sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi generasi yang lebih muda untuk belajar merawat orang tuanya dengan cara yang lebih tepat. Mari jadikan setiap makanan bukan sekadar sumber energi, tapi juga alat penyembuhan. Setiap piring yang kita susun bisa menjadi bagian dari terapi alami yang memperkuat tubuh. Dengan strategi makan yang bijak, tubuh lansia bisa tetap bergerak aktif, pikiran tetap jernih, dan hati tetap tenang, karena tahu bahwa langkah-langkah kecil ini berdampak besar terhadap masa depan. Ingatlah, kesehatan lansia bukan soal usia, tapi soal keputusan harian yang Anda ambil. Dan dengan pengetahuan yang tepat, setiap orang bisa membuat perubahan.